Salam Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Masih Lizen Ratu. Pada video sebelumnya, saya telah membagikan video langkah-langkah penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja di tingkat jemaat. Dan di video kali ini saya membagikan langkah-langkah penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Mengapa saya membagikan ini? Karena selama ini ada banyak jemaat yang justru menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini dalam penyusunannya dilakukan secara manual. Kesulitan ketika kita tidak mempunyai aplikasi adalah bisa saja terjadi kesalahan dalam perpindahan data dari kas umum ke laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja. Maka di sini saya menyampaikan alternatif yang mungkin bisa digunakan oleh jemaat sehingga dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak lagi harus dipindahkan secara manual dari buku kas umum ke laporan pertanggungjawaban. Tapi langsung saja ketika sudah disusun dengan rapi buku kas atau saya namakan di sini jurnal keuangan, maka dengan sendirinya data itu akan pindah ke laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu saya buat dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah rekapitulasi, bagian kedua adalah pendapatan, dan bagian ketiga adalah belanja. Bagian pendapatan terdiri dari kolom pos dan pasal, uraian, anggaran, realisasi, selisih, dan keterangan. Anggaran, data ini kita dapatkan dari anggaran yang telah disahkan oleh BPMR dan telah diputuskan dalam persidangan Majelis Jemaat. Realisasi ini nanti didapatkan dari transaksi tiap minggu atau transaksi yang terjadi di tingkat jemaat. Dan selisih ini kita dapatkan dari selisih antara anggaran dengan realisasi. Begitu juga dengan belanja. Kolomnya hampir sama, pos, pasal, uraian, anggaran, realisasi, selisih, dan keterangan. Setelah kita siap membuat format laporan pertanggungjawaban ini, maka dibuatlah jurnal. Nah, jurnal ini saya sudah buat saja dalam bentuk format seperti ini, dan Bapak Ibu nanti boleh mengunduh file ini. Jika Bapak Ibu mengelola data ini dalam bentuk Excel, maka tinggal mengklik file ini langsung di-download dan dipilih Microsoft Excel. Jika mengelola data ini dalam bentuk Excel, maka saya sarankan itu menggunakan Microsoft Office 2016 ke atas. Tetapi yang lebih tepatnya menurut hemat saya adalah menggunakan Google Sheet. Mengapa Google Sheet? Karena akan mudah nantinya itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini secara real time kepada pemangku-pemangku kepentingan di tingkat jemaat, maupun kalau kita menghendaki di tingkat resor boleh juga. Dan itu bisa dibatasi aksesnya melalui nanti pembatasan email, artinya hanya email yang sudah terdaftar nanti hanya itu yang bisa mengakses laporan ini. Nah, Bapak Ibu, kami langsung saja, tadi sudah kita buat formatnya seperti ini, maka kita langsung mengisi jurnal. Di sini sudah saya isi beberapa data. Dan di sini saya terangkan beberapa hal sesuai data yang sudah saya input di sini. Pencatatan pertama dalam buku kas adalah saldo sisa perhitungan anggaran tahun lalu atau saldo tahun lalu. Maka penulisannya adalah pertama di kolom tanggal kita tulis tanggal 1 Januari 2026. Nomor transaksi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan diputuskan di BPMJ atau berdasarkan petunjuk dari Badan Pengawas Penata Layanan. Maka katakan sisa perhitungan anggaran tahun lalu ada 3 juta. Maka untuk transaksi pertama di tahun 2026 adalah perpindahan saldo.
Pencatatannya adalah kolom tanggal 1 Januari, nomor transaksi P001, bulan Januari 2026. P ini kami menamakan P artinya pendapatan. Boleh saja dengan nama lain. Ini tidak baku ini. Kemudian keterangannya atau diuraiannya adalah perpindahan saldo. Maksudnya saldo tahun lalu dipindahkan di saldo untuk tahun ini. Maka penulisannya dalam buku harian atau dalam jurnal keuangan adalah kas di tangan adalah 3 juta, sisa perhitungan anggaran tahun lalu 3 juta. Posisi sisa perhitungan anggaran tahun lalu di kredit, kas di tangan di posisi debit. Maksudnya kas di tangan ini kas yang ada di tangan bendahara. Mengapa? Di masing-masing jemaat ada itu memang mereka telah membuka rekening atau maksudnya ada rekening gereja dan ada juga keuangan yang dipegang oleh bendahara. Jadi jika sisa saldo ini ada di tangan bendahara, maka keterangannya di sini di bagian nama transaksi di sini kita cantumkan kas di tangan. Tapi seandainya itu di kas BRI, maka kita ubah di kas BRI. Ya. Nah, saya langsung saja di sini katakanlah itu ada di tangan bendahara. Maka kita beri keterangannya adalah kas di tangan. Bisa perhitungan anggaran tahun lalu. Setelah itu Bapak Ibu, pada tanggal 1 Januari katakan ada persembahan yang kita terima. Persembahan itu misalnya adalah kantong kolektor pertama, kantong kolektor kedua, kantong kolektor ketiga, persembahan syukur, kolektor kebaktian tahun baru. Nah, persembahan kantong pertama sampai ketiga dan persembahan syukur itu, katakan itu kita terima atau diterima oleh bendahara dari petugas pengumpul persembahan, maka di uraian ini kita beri keterangan yang diterima melalui pelayan atau keterangan lain boleh di sini kita berikan. Yang pasti seseorang yang membaca laporan ini dapat memahami bahwa sesungguhnya keuangan itu melalui petugas pengumpul persembahan pada minggu tanggal 1 Januari. Katakan di persembahan kolektor pertama ada 250, kolektor kedua 200, kolektor ketiga 175.000, persembahan syukur ada 500.000, dan kemudian kolektor kebaktian tahun baru ada 2.500.000. Nah, katakan di jemaat itu setiap tahunnya kita mengumpulkan persembahan tahun baru itu melalui aksi amplop. Katakanlah seperti itu ya. Maka di sini kita berikan keterangannya adalah melalui aksi amplop. Boleh juga melalui kotak persembahan misalnya. Ya, tergantung apa yang digunakan di jemaat itulah yang diisi di uraian ini. Nah, di nama transaksinya adalah kolektor kebaktian tahun baru. Maka jumlah ini kita jumlahkan kas di tangan dengan rumus seperti ini langsung. Ya, sum. Oke, di enter. Itu sudah kita dapatkan. Lalu katakan pada tanggal 1 Januari juga kita menerima iuran tahunan warga jemaat. Iuran tahunan warga jemaat itu katakan kita terima 300, maka kita isi di sini. Mungkin kita terima melalui satu nakeriso. Maka itulah di bagian keterangan ini atau di bagian uraian ini. Ya, boleh nama ini uraian, boleh juga keterangan. Terserah sesuai dengan kebutuhan. Berikut misalkan pada tanggal yang sama juga kita menerima lagi ada yang memberi persembahan persepuluhan dan ternyata itu diserahkan oleh satu nakeriso siapa ya kita kasih keterangannya di sini atau bagaimana kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan di jemaat keterangan ini boleh diubah jadi tidak baku ya keterangan ini. Lalu lanjut misalkan pada tanggal 4 Januari minggu 4 Januari diterima persembahan. Ini lagi persembahan. Katakan semuanya itu ada lagi kita terima secara tunai. Dan semua keuangan itu ada di tangan bendahara. Pencatatannya adalah seperti ini. Ya, kas di tangan tetap di bagian debit. Persembahan kolektor pertama, kedua, ketiga di bagian kredit. Lalu misalkan pada tanggal Senin, ya 5 Januari, ternyata bendahara menyetor ke BRI. Misalkan jemaat kita punya BRI,
maka pencatatannya adalah, misalkan kita menyetor 5 juta, maka pencatatannya adalah kas di BRI bertambah, jadi posisinya di debit, kas di tangan berkurang, berarti posisinya di kredit. Maka dengan sudah kita menginput data itu, tadi awalnya di pendapatan realisasinya tidak ada. Maka dengan sendirinya kita sudah dapatkan, sudah pindah data tadi dari jurnal ke bagian pendapatan atau bagian dari laporan pertanggungjawaban. Di sini ada ya jumlah pendapatan ada 5 juta, sisa perhitungan anggaran tahun lalu ada 3 juta, persambahan tidak ditetapkan sampai tanggal 4 Januari ada 4.700.000 dengan uraian seperti yang sudah tertera langsung ya. Rumus-rumus ini sudah ikut dalam file ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengundurnya saja sehingga tidak terlalu rumit ya. Lalu untuk persembahan yang ditetapkan sudah langsung terinput di sini dan kita sudah mendapatkan pendapatan sampai pada tanggal 5 Januari sejumlah 8 juta. Maka di kolom belanja masih kosong semua sehingga saldo sisa perhitungan anggaran untuk tahun ini ada 8 juta. Maka di rekapitulasi juga kita melihat ya rekapitulasi sudah langsung terisi dengan uraian sisa perhitungan anggaran tahun lalu 3 juta, pendapatan 5 juta yang terdiri dari pendapatan tidak ditetapkan 4 juta, pendapatan yang ditetapkan 300.000. Jadi jumlahnya 8 juta. Nah, sekarang ada jumlah kas 8 juta dengan dengan penjelasannya bahwa kas di tangan ada senilai 3 juta, kas di BRI ada senilai 5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 juta. Yang menjadi catatan adalah ketika nilai kas ini, ya, saya tandai ya, ketika nilai kas ini tidak sama dengan nilai sisa anggaran, sisa perhitungan anggaran tahun ini, maka ada kesalahan dalam penginputan data. Tapi ketika nilai ini sudah sama dengan dari rekapitulasi ini, maka dengan sendirinya pencatatan kita sudah tepat dan sudah baik. Jadi Bapak Ibu, ketika misalkan hari berikutnya kita ada keuangan masuk, ada keuangan keluar, maka kita tinggal mengisinya di bagian ini. Jadi keuntungan dengan ini adalah kita hanya mengisi jurnal, maka dengan sendirinya laporan pertanggungjawaban sudah tersusun dengan rapi dan akuntabel. Bapak Ibu, untuk hal-hal berikut yang masih belum dimengerti, termasuk mengapa di bagian ini ketika kita misalkan menulis awal huruf atau apa, langsung ada namanya, itu pada video berikut nanti saya jelaskan itu. Lalu sementara kalau di sini kita tekan nggak ada muncul apa-apa, maka nanti pada video berikut. Bagi yang sudah mengetahui tentang validasi data, itu maka dengan sendirinya sudah bisa memahami hal ini. Jadi demikian saja Bapak Ibu. Ketika ada pertanyaan boleh dikirimkan ke kami secara pribadi dan ketika juga ada koreksi-koreksi boleh disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.